Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres en... Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Maldición! But there's good news. I can save your baby. Hai para Bumil Mania. Semoga kalian tetap sehat selalu dan bahagia. Gak perlu banyak cakap lagi, film yang akan Mimin ulas kali ini berjudul Madres. Film yang rilis tahun 2021 ini diangkat dari sebuah kisah nyata, di mana kala itu wanita hamil selalu keguguran karena di daerah tersebut dipercaya dikutuk sejak dahulu kala. Bahkan melihat anak kecil saja jarang. Yuk simak ulasan singkatnya berikut ini, namun sebelum itu klik like sebagai bentuk support kepada kami. Terima kasih. Dikisahkan sepasang suami istri bernama Diana dan Beto. Mereka meninggalkan kota asalnya untuk pindah rumah di sebuah daerah komunitas Hispanik di Golden Valley. Diana tertarik dengan buku karangan Teresa, yang tak lain adalah pemilik rumah tersebut. Setibanya di rumah itu mereka langsung mendatangi tetangganya untuk mencari informasi di mana Teresa berada. Namun justru mereka hanya mendapatkan kisah-kisah klinik dan tahayul tentang rumah tersebut. Beto bekerja sebagai mandor di sebuah ladang. Dia memang dipercaya oleh rekannya mengurus hasil panen untuk dikirim ke kota. Hari itu Diana sedang memasak di rumah, tiba-tiba saja dia seperti terhipnotis melihat salah satu sudut bangunan dekat rumahnya. Karena penasaran, dia kemudian masuk dan membuka file-file lama yang usang. Mendadak pintunya tertutup dan terkunci. Diana mengira ada seseorang di luar yang sengaja menutupnya. Namun ternyata, dia tak melihat siapapun di sana. Do you know anything about the previous owners? Nope. Yeah. Suatu hari, Diana dan Beto diundang dalam pesta sederhana. Sambil berbincang, Diana banyak mendengar cerita tahayul tentang para wanita hamil yang mengalami keguguran tanpa sebab. Itu membuatnya cukup khawatir meskipun dia adalah orang yang tak percaya hal gaib. Saat kembali ke rumah, Diana didatangi tetangganya yang memberikan sebuah jimat agar terhindar dari roh jahat. Selang waktu setelahnya, tiba-tiba Diana dikagetkan oleh bayangan aneh dari sebuah cermin. Some cramping. Any rashes? We're gonna take great care of you. Now, if you notice... Singkat cerita, Diana menjalani perawatan setelah kejadian kemarin. Beto tak sadar, ketika dia membersihkan serpihan gelas terlihat bayangan seorang wanita di sebuah cermin. Itu jelas bukanlah Diana. Beto baru akan menjemputnya siang itu di rumah sakit. Singkat waktu, sekembalinya Diana ke rumah, dia kemudian menceritakan semua hal yang dirasa aneh semenjak mereka tiba di rumah itu. Beto terlihat heran, bagaimana bisa istrinya mendadak percaya tahayul. Sejak saat itu Beto mulai khawatir dengan Diana mengingat tak lama lagi dia melahirkan anaknya. Adegan berganti, Diana kala itu sedang membaca buku harian yang dia temukan di gudang. Dia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Puncaknya, Diana membuka kembali kotak cermin karena rasa penasaran masih ada di benaknya. Tiba-tiba muncul sosok wanita yang menakutkan di belakang Diana. Sontak itu membuatnya teriak histeris. Kejadian itu kemudian ia ceritakan kepada Beto. Beto justru menjadi marah karena merasa Diana mulai berubah semenjak sering membaca buku catatan tersebut dan bergaul dengan paranormal.
Sebenarnya Beto hanya mengkhawatirkan Diana dan bayinya. Buku itu dianggap membuat Diana menjadi terpengaruh. Beto mengundang seorang dokter untuk memeriksa kondisi psikis Diana dan kandungannya. Dokter tiba-tiba mengatakan bahwa ada kelainan dalam janin Diana yang membahayakan ibunya. Untuk itu dia harus mengeluarkan paksa janinnya jika mau selamat. Mereka kaget, bagaimana bisa itu terjadi? Sementara selama ini Diana merasa semua baik-baik saja. Tak percaya begitu saja dengan ucapan dokter, Diana mencari informasi tentang itu di sebuah perpustakaan. Dia menemukan bukti kontroversi dan fakta bahwa ribuan wanita dan pria disterilkan secara paksa. Mereka berusaha membatasi hak reproduksi orang dewasa yang dianggap tidak layak secara genetik. Singkat cerita, Diana mendatangi paranormal yang dianggap menyebabkan semua ini. Dia mengira karena ilmu sihir dan jimatnya lah bayinya terancam. Tiba-tiba Diana jatuh pingsan karena pendarahan. Beto yang segera menyusul segera membawanya ke rumah sakit. Dan di sanalah semuanya mulai terungkap. Sosok yang selama ini sering muncul adalah Teresa. Dia adalah salah satu korban dari elit rasis yang berkuasa mengendalikan semuanya. Ternyata mitos banyak wanita yang keguguran bukanlah karena hal mistis. Itu adalah sisi gelap dari para elit di sana. Singkat cerita, Beto mendapatkan informasi tentang program sterilisasi oleh salah satu dokter desa. Dia kemudian mengabari Diana untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Diana juga menemukan banyak bukti bahwa di rumah sakit itu melakukan praktek ilegal. Merasa terancam, Diana mencoba melarikan diri namun tak berhasil. Dia dipaksa masuk ke ruang operasi untuk melakukan pengguguran. Beto yang mengetahui istrinya sedang terancam segera menyusul ke rumah sakit itu. Al mal tiempo.